Wah suasananya nih loh Mas. Iya. Ada suara gendernya. Luar biasa. Kita berasa ada di masa lampau gitu loh. Oh iya ya. Iya. Karena masih alami ya. Masih alami, masih natural. Suara-suara alamnya, suara natural ini dari gender. Terus ada suara garengpong ya. Ada suara alam yang luar biasa di tengah-tengah kita. Betul. Karena kita ada di Dusun Celapar, Argowilis, Kokam, Kulon Progo. Iya, tepuk tangan. Suasana alamnya, kan kita tadi mau kesini juga lewat apa namanya tempat-tempat wisata. Tempat wisata, ya sesuai namanya toh Mbak. Celapar itu kan celah-celah pariwisata. Oh gitu ya? Oh, tahu loh. Iya. Makanya di sini tuh ternyata warga masyarakatnya juga udah langsung aware. Kita punya apa namanya potensi yang sangat luar biasa. Maka dan viral viral sampai. Kalau kita sebutin ininya kan masih pada tahu ya. Nah kita mau sapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar ya? Gimana UMKM-nya? Lagi tiarap katanya. Kalau disapa selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik, gimana UMKM-nya menentang Mas? Ada apa ya? Iya. Nah itu yang akan kita kulik lebih jauh ya. Nanti kita bedah di sini sebenarnya apa yang harus dilakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Betul. Ya. Karena ini adalah tempatnya. Anda bisa menyampaikan nanti apa sih yang menjadi tantangan UMKM-nya kepada Dinas Koperasi dan UMKM DIY karena kita ada di acara Sarasehan Sibako. Bersama saya Marta Sasongko dan saya Tibio Primus. Gak hanya Dinas Koperasi UKM karena kita juga menghadirkan anggota dewan supaya apa aspirasinya bisa diserap. Kemudian karena yang namanya pemerintah itu kan ada eksekutif ada legislatif. Jadi dua-duanya harus bekerja sama, dua-duanya tahu permasalahannya di mana gitu ya. Nanti kita akan dengarkan apa yang menjadi aspirasinya teman-teman semuanya. Ini malah sangat lengkap ya. Kalau Mbak Marta kan ada eksekutif, ada legislatif, malah ada Yudi juga. Tapi bukan Yudi Latif. Pak Yudi maksudnya. Yudikatif kan biasanya, ini Pak Yudi aja. Yang lengkapnya di sini juga kita menghadirkan praktisinya, Mas. Iya. Praktisi bisnis. Jadi kita sapa dulu narasumber kita, anggota Komisi D DPRD DIY yang sudah hadir. Ini adalah benar-benar warga sini. Putri daerah. Putri daerah. Udah putri daerah. Iya. Ya kalau putri Mas. Loh ya putri daerah. Oh putri ya jelas ya tahu dulu ya. Dulu kembang desa sini kok. Tahu sih. Terus tahu saya kan. Hati-hati loh. Saya kan keturunan kumbang. Apa itu? Jadi kalau ada kembang apa itu tahu. Hati-hati kalau yang ini nanti ada yang marah lo ya. Ya sudah hadir Ibu Ika Damayanti Fatma Negara, Komisi D DPRD DIY. Mbak Ika. Selamat pagi. Hati-hati ada kumbang loh. Oh enggak kalau di pernah ditop soalnya. Oh. Ini bukan dintop tawon das-dasnya ini Bu malah. Bu Ika kayaknya kalau lihat kepala saya dari tadi wah kita rasanya pengen ngetrak ya. Yuk, pengen dang mecah gitu ya. Ya wes lah, udahlah. Kita yang Kulon Nuwun ini ya. Iya, karena beliau tuan rumahnya. Kita di Joglo Kirusmadi soalnya hari ini ya. Di Joglo Matur nuwun. Ternyata rasanya pengen bobo aja kalau di sini ya. Suasananya tuh loh enak banget soalnya Mas. Yang ngajak kamu aku jadi mikir loh ini macam-macam pikiranku. Ya udahlah ganti topik kalau gitu. Nah tadi udah disebutin nama Mas Debio karena sudah ada Yudikatif. Ini Pak Yudi Yusuf kok. Pak Yusuf. Insinyur Yudi Yusuf MM. Beliau adalah Kabid Koperasi Dinas Koperasi UKM DIY. Bapak Ibu, Pak Yudi. Pak Yudi, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Waduh, kayaknya selamat pagi semuanya. UKM-nya hebat ya. Biasa konser kan ya. Yang di sana. Yang di sana. Aku di sini. Goyangnya gitu ya. Bersama dengan Pak Yudi tadi kita udah ceritain juga ada praktisi bisnis yang nanti bisa juga sharing kepada kita. Nah, beliau adalah Mas Karisma. Mas Karisma Febriansyah SE. Ini kalau dari namanya keren banget ya, punya karisma juga kayaknya di penampilannya. Nanti cerita-cerita banyak bagaimana karena UMKM kita itu sering kali mereka ketika ketemu problem itu butuh mentor gitu Pak Karisma ya. Butuh dikasih orang lain ngelakuin apa toh. Oh berarti kita juga bisa dan seterusnya. Barangkali itu yang dibutuhkan. Ya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Baik.
Bapak Ibu, kita mau dengar dulu apa yang terjadi di sini. Kita sudah keliling, sudah tahu sebenarnya, tapi kan butuh yang lebih tahu adalah Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi pengen tahu dari Bapak Ibu potensi apa yang di sini, potensi wisata deh. Ada yang pelaku wisata di sini. Ini ada ini Mas Marjono kayaknya nih ya. Monggo. Monggo Mas. Wah Mas Marjono ini. Iya. Kelihatan pelaku pariwisata tuh ya kayak gini loh. Sudah Wonderful Indonesia soalnya, Iya. Wonderful Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita semua. Kita hormati Bapak Karisma, Bapak Kabid Singgit dari provinsi yang saya hormati, kemudian Mbak siapa? Saya Marta, Pak. Pak Marta yang tidak saya lupakan, Pak Tibio yang saya bahagiakan. Oh, kirain Mas Tibio yang saya lupakan. Baik, di kesempatan Sarasian Sibakul saat ini kami bersama teman-teman pelaku wisata juga UMKM terima kasih kesempatan yang sangat bagus sekali yang selama ini memang kami sudah puluhan tahun ya berkiprah di dunia UMKM ataupun dunia pariwisata. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jadi di kesempatan ini mungkin kami sedikit mau cerita tentang kegiatan masyarakat yang ada di desa ataupun yang ada di puncak gunung ya, yang tadi waktu perjalanan mungkin mengerikan, tapi di atas ini adalah desa yang terpencil tapi hasilnya dulu boleh dibilang kota seperti itu, okay? Jadi harapan kami nanti biarpun desa ini terpencil tetapi bisa menghasilkan hasil yang ada di kota, artinya hasil besar. Baik Bapak Ibu semuanya, baik itu dari DPR maupun dari Dinas Koperasi, jadi memang betul sekali yang tadi dibahas nih tentang UMKM ini. Jadi selama kami menggeluti di bidang pariwisata ini tentunya banyak sekali multi efek layernya. Jadi ada ratusan bahkan mungkin bisa sampai 300 orang yang nanti bisa pemberdayaannya sampai di situ. Yang dulu hanya mungkin satu kelompok tapi ini bisa beberapa kelompok. Ada sektor jeep, ada kulinernya, ada ojeknya. Ini kan meliputi banyak banget orang yang bisa mengambil keuntungan atau manfaat dengan adanya beberapa destinasi wisata yang ada di Hargowilis, khususnya ada di Kali Biru, ada di Pule Payung, kemudian ada lagi di Santai Emas. Dan sebelumnya profesinya apa, Pak? Saya dulu petani. Rata-rata di sini juga petani. Petani. Seperti itu. Kemudian kurang lebih berjalan waktu, karena memang butuh proses waktu itu. Kemudian di tengah-tengah saat booming, di tengah saat booming ini. Luar biasa juga tumbuh UMKM yang baru, artinya yang dadaan dulu warung-warung itu hanya 2-3 gelintir di sektor pariwisata, kemudian menjadi 30-an warung yang tumbuh serentak. Mereka laku semua. Ketika pariwisata booming, ketika ramai, mereka dapat uang dari situ semua. Bahkan mereka mungkin sudah punya karyawan 2 atau 3 satu warung ini. Satu warung sudah punya 2-3 karyawan. Iya, betul itu, sekali. Kemudian ya kita nggak sangka ya, kemudian di tahun 2020 ini ada bencana pandemi yang sifatnya nasional bahkan dunia. Nah, kemudian kita berbalik ataupun roboh lah Bu, UMKM baik itu pariwisata, baik itu UMKM, baik itu kegiatan di masyarakat. Waktu itu memang sedih karena memang kehidupan kita selama ini udah menggantungkan di sektor pariwisata. Waktu itu yang UMKM juga mereka menggantungkan dari warung, yang pengelola juga dari pariwisata, kemudian dari pemerintah waktu itu memang ditutup pariwisata, walaupun ditutup tapi kunjungan sebenarnya masih ada, kemudian dibuka malah nggak ada kunjungan. Nah ini waktu ditutup malah ada pengunjungnya. ada, tapi alhamdulillah di bulan-bulan terakhir ini udah mulai menggeliat ya. Sudah mulai ada pengunjung lagi. Kemudian yang di sektor
UMKM di tengah-tengah pandemi ini dari kelompok tani kami mengadakan pelatihan pembuatan makanan lokal ting-ting yang disponsori oleh kelompok tani HKM Mandiri. HKM Mandiri itu hutan kemasyarakatan yang membiayai para ibu-ibu itu untuk pelatihan. Dan biasanya pelatihan ini sudah pelatihan sampai rumah selesai. Tapi alhamdulillah yang ibu-ibu kelompok ini begitu pelatihan mereka camkan. Bahkan bisa sampai mereka juga merekrut tenaga-tenaga di sekitar Kali Biru itu. Nah, sampai saat ini memang luar biasa, artinya bisa merambah ke beberapa tetangga desa, bahkan ke teman-teman. Cuma ya ini tadi mungkin promosinya yang kurang, karena memang SDM-nya SDM petani, Bu. Jadi kami semua itu dari SDM kan masih petani. Kemudian pelatihan juga masih kurang. Harapan kami nanti kepada Bapak dari Koperasi ataupun Bapak dari Ibu DPR bisa mendampingi kami sampai sukses, sampai pemasaran kami tidak hanya nasional tapi bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Nah, ini kita butuh pendampingan. Kemudian satu hal lagi, di desa ini sebenarnya apapun ada, Bu. Jadi kayak enteng-enteng ini kan bahannya cukup ada di desa, ada kunyit, ada jahe, ada gula, semua ada. Multi effect flyernya juga luar biasa. Masyarakat yang petani itu nggak usah dijual ke kota, mereka akan dibeli oleh si kelompok UMKM ini. Jadi produksi di sini, bahan bakunya di sini dibeli oleh yang lain, produksi lagi gitu ya. Betul sekali. Kemudian satu hal lagi memang adanya Kali Biru Pule Payung Canteng Mas. Ini sebenarnya kita butuh satu tempat atau showroom penjualan oleh-oleh khas yang ada di gunung ini. Ya, selama ini kita penjualannya masih mecer-mecer. Jadi pengunjung ini bingung kalau mau beli. Apalagi medan sini kan medan yang tidak mudah ini harus berhenti. Nah, mungkin nanti ada perhatian dari Dinas Koperasi ataupun Mbak Ika ini yang selama ini memang udah banyak sekali membantu kepada kita, tapi kita tidak pernah malu untuk minta lagi, Mbak Ika. Pokoknya kita minta terus sepanjang ini bisa berbuat baik pada masyarakat yang ada di sini. Nah, nanti monggo kita minta pendampingan UMKM yang lebih tinggi lagi. Kemudian kalau ada nanti memang kita minta butuh satu speak showroom untuk penjualan UMKM yang ada di tataran Hargowilis, bahkan nanti bisa ke Kulon Progo, karena baru kemarin kita juga rapat UMKM bersama Bapak beliau Wakil Bupati yang rencana minggu besok ini mau menggelar UMKM di Kali Biru juga. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa bersinergis dengan pertemuan yang saat ini. Gitu, Mbak. Jadi tempatnya semua hasil usahanya masyarakat itu di satu showroom gitu ya. Iya, betul. Sekarang ini masih di Sekarang masing-masing. masih mencar-mencar gitu. Kemudian pengunjung juga bingung karena belum ada tempat oleh-oleh semua. Nanti mau ajak tempat oleh-oleh semua, tapi mereka kan bingung kalau ada showroom satu titik tempat oleh-oleh gitu. Iya. Kemudian satu hal lagi, sekarang ini kan eranya era kopi. Jadi di mana-mana sekarang nongkrong ngopi, tempat duduk kopi, cuma harian aja nggak ada kopi ya. Belum ada kopi ya ini. Nah, jadi kami berharap nanti ada pelatihan barista. Oh. Nah, barista Di sini ada potensi kopi juga? Oh iya ada, Prof. Jadi di Kulon Progo ini ada kopi khusus kopi menoreh. Bahannya juga dari Kulon Progo. Tempat wisata itu bisa nanti mengadopsi kopi-kopi itu belanja dari Kulon Progo. Itu nanti harapan kami juga ada pelatihan barista, di mana sekarang ini sudah tren sekali kopi. Jadi kalau kita tidak mengikuti tren mungkin ya udah UMK pun nanti akan kalah juga. Seperti itu. Matur nuwun Pak Marjono ya. Kita kasih apresiasi buat Pak Marjono. Ini kopinya kalau di sini malah asli loh Pak, kopi tubruk, ya tuh. Nah, kopi menoreh. Kopi menoreh tapi itu kopi tubruk, jadi kan, gitu ya. Oh. Itu tubruk maksudnya. Baik, terima kasih banyak. Dari UKM ada yang mau cerita ini seperti apa kondisinya? Ya, tadi yang UKM enteng-enteng tadi mana? Enteng-enteng. Ya Mbak, monggo. Biar kita tahu. Ini soalnya produksinya harus massal enteng-enteng. Coba kalau cuma memproduksi enteng itu orang bingung. Jadi harus enteng-enteng. Nah, massal. Onde itu harus onde-onde enggak? Mbak gelem onde enggak tahu ya toh. Makanya harus juga bikinnya banyak. Onde, sama onde mande. Ya Mbak, monggo. Monggo kenalan dulu Mbak, siapa namanya? Terima kasih waktu yang diberikan pada saya sebagai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya mewakili dari salah satu AKM di Kalibiru. Kelompok kami ada 6 orang. Ada 6 orang. Iya. Semuanya perempuan. Iya. Ibu-ibu semua. Berawal dari bantuan dari pelatihan dari HKM Mandiri. Jadi kami ada pelatihan membuat enteng-enteng yang dibiayai dari HKM. Itu gratis dulu waktu pelatihan. Iya. Diundang aja gratis. Iya, iya. Enteng-enteng sendiri berbahan dari kelapa sama gula pasir. Terus untuk macamnya itu ada rasa jahe, ada mete, kencur, sama kunci. Iya. Kunci apa nih? Kunci motor? Mau kunci rumah? Itu ripang juga. Iya. Iya, iya. Dan kami berawal dari awalnya kami di wisata itu warung di wisata alam Kalibiru. Dikarenakan ada pandemi, jadi kami banyak yang menganggur. Ya, alhamdulillah ada pelatihan tersebut dan kami mencoba untuk mengembangkan pelatihan tersebut. Jadi kami memang berusaha dengan bahan yang seadanya. Jadi waktu dari pelatihan ada dikasih bahan sedikit. Nah, setelah bahan habis, tapi masih juga kami kepentok ke dana. Jadi kami masih patungan sedikit-sedikit beli bahan ini, kelapa, ada gula pasir. Nah, itu juga kami jual dan hasilnya dalam waktu 1-2 bulan kami belum bisa memetik hasilnya. Jadi kami Masih belum balik modal maksudnya? belum. Oke. Jadi kami yang penting ada bahan gitu aja ya. Jadi ada bahan kami buat. Nah, kami jual sedikit demi sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah ada nambah modal sedikit. Wah, sudah BP berarti ya? Ada. Sudah ada tambahan lagi, udah ada labanya. Mbak, mereknya apa nih Mbak? Promosi sekalian ya, karena dilihat banyak orang. Mereknya Mbok Rimpang. Mbok Rimpang. Ya, karena kami memang kelompok dari Mbok dan Rimpang memang dari berbahan rimpang. Ada jahe tadi, kencur, Ya. kunci juga itu. Kunci, ya. Jadi rimpang-rimpangan yang dipakai, Iya, jadi akhirnya iya. jadi mbok rimpang. Oh, Rimpang. Penjualannya selama ini dititipkan ke warung-warung. Ada penitipan ke warung-warung, cuman ya kami harus bersabar. Memang belum lancar. Ya. Dan kami memang untuk penjualan masih belum bisa menjangkau ke luas. Belum Ya. masuk ke minimarket belum ya? Belum. Online sudah belum? Belum. Jadi kami memang cuma lewat WA ya. gitu aja. Ya. Jadi teman ke teman ya? Iya, jadi kami mungkin nanti mohon pendampingannya mungkin Ya. dari Ibu Ika apa Bapak untuk pendampingannya biar bagaimana toh caranya penjualannya. Iya, karena kami memang masih awam. Belum tahu caranya bagaimana, harus kemana gitu. Iya. Karena baru mulai juga kemarin ya untuk Iya. produksi ini ya. Iya, dan kami karena masih sedikit dana, siapa tahu nanti dari UMKM bisa membantu. Dan baru belum ada sebulan itu untuk PIRT-nya sudah ada. Wah, ini keren nih, malah PRT-nya sudah diurus. Untuk yang belum ini sertifikat halalnya, karena kami memang belum mampu untuk ke sana. Karena katanya itu butuh biaya banyak, tidak sedikit. Ya. Oke. Ya, ini berarti sudah berapa bulan Mbak berjalan produksinya? Berapa ya?
bulan, Iya. sabar. 3 bulan 10 hari lagi akan lahir enting-enting yang sangat luar biasa. Amin. Ya, terima kasih. Ya. Itu kalau lahiran. Lah iya Pak, 3 bulan. Nanti ada pendampingnya kok, ini pendamping. Ibu-ibu kalau didampingi, wah seneng banget kalau yang didampingi ibu-ibu. Saya tuh mahasiswi yang mau wisuda belum ada pendamping pada hubungi saya kok. Terus ngapa mereka? Ayo. Terus golek pendamping sak-sae apa-apa. Ye, Ada gitu lagi ya. Mbak Ngatini yang mau Harapan sampaikan? kami nanti karena kami untuk alat-alatnya juga masih pinjam. Kalau alatnya apa yang kira-kira bikin ribet atau Yang dipakai apa mahal? aja? Jadi ada pajan buat bikin serundengnya. Oke. Ya, terus Serundengnya itu apa? Butuh apa Mbak? Parut Wajan. manual atau bukan parut yang pakai udah pakai mesin ya? Mesin. Ya. Oh. Tuh, terus ini kompornya. Kompor. Wajannya Kompor. ada 2 macam. Jadi untuk yang bikin serundeng sama yang bikin ting-tingnya. Yang Terus gula ya, nanti kompor. karamel gulanya Iya, ya. Iya, terus kompor. Itu masih minjem punya siapa? Punya satu kelompok kan. Oh. Tahu punya apa gitu Ya. kan. Oh. Oke. Wajan, Ya. wajannya. Mbak gini, kalau dengan kondisi yang seperti itu ya, artinya masih pakai peralatan pribadi ya kan? Itu hitungan manajemennya seperti apa itu? Hitung-hitungan misalnya hari belum ya? Belum masuk. Nah. Dihitung Jadi, ya. Jadi untuk tenaga kami pun masih kerja bakti. Oke. Ya, belum dibayar ya, belum dihitung Belum, ya. iya. Oke, baik. Nggak Sabar, apa-apa. kerja bakti. 3 bulan 10 hari lagi kerja bakti. Ye, terima kasih kita Terima kasih beri Mbak apresiasi Ngatini ya. Mbak Ngatini. Sudah bisa kita tangkap pertanyaannya ya. Ye, Ya, Mas ye. Bro. Terima kasih. Ya. Ye. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya sebentar lagi tetap di Sarasehan Sibakul.
Parlemen satu Indonesia Jaya, wanita dari tangkap bencana, lesatlah hiji, lutung sakayana. Sapa UMKM yang luar biasa yang ada di Hargowilis ini di dekat wisata-wisata yang luar biasa. Gimana semangatnya? UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Karena tadi udah sampaikan apa yang terjadi di sini, ditanggapi dulu Mbak Ika. Gimana nih semangatnya tapi luar biasa loh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul Mbak Marta bahwa saat ini kita sedang mengalami krisis yang mungkin ini adalah krisis terberat yang pernah dialami oleh Indonesia setelah kemerdekaannya. Dan ini dimana krisis kesehatan yang berakibat menjadi krisis-krisis yang lain. Di antaranya krisis pendidikan, krisis sosial, kemudian krisis pangan dan krisis ekonomi. Nah, sejak munculnya pandemi ini, kami sebagai DPRD DIY bersama dengan eksekutif sudah melakukan adanya refocusing anggaran. Nah, jadi dinas-dinas yang ada itu ramai-ramai memangkas anggarannya masing-masing, kemudian difokuskan untuk penanganan COVID-19. Nah, salah satu programnya itu adalah pemberdayaan masyarakat, usaha kecil dan menengah. Nah, berbicara tentang UMKM, kita tidak hanya berbicara tentang satu dinas saja, dalam hal ini dinas koperasi dan UMKM, tetapi sifatnya sudah lintas sektoral. Contoh nih, misalnya hasil UMKM di bidang pertanian, berarti nanti diampu oleh dinas pertanian. Perikanan diampu oleh perikanan, sih Pak. Kemudian tadi ngomongin online ya, kita kan sekarang sudah mengenal yang namanya digital marketing. Nah, di dalam Diskominfo itu ada program namanya WiFi gratis. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bertransformasi dari era konvensional menjadi era digital, sehingga nanti bisa memasarkan produknya tidak hanya dari mulut ke mulut, tetapi juga melalui media sosial, e-commerce ya, intinya secara online gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Cara mengaksesnya adalah ya salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menyampaikan aspirasi Bapak dan Ibu semua pelaku UMKM kepada kami sebagai anggota DPR melalui reses yang kami adakan setiap tahunnya 3 kali. Nah, itu nanti akan menjadi pokok-pokok pikiran Dewan. Dari pokok-pokok pikiran Dewan itu nanti akan kami sampaikan ke eksekutif, dan tentu saja memang syaratnya tidak mudah. Jadi masyarakat harus tergabung dalam satu kelompok dan tentu sudah memiliki legalitas sehingga nanti bisa mengakses anggaran tersebut. Nah, kemudian kembali lagi tadi kita berbicara tentang lintas sektoral. Dinas-dinas yang ada itu harus punya sinergi yang baik. Jadi antara satu dinas dan dinas yang lain itu harus memiliki sinergi yang baik. Kemudian belum lagi sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, kemudian ke provinsi juga harus memiliki sinergi yang baik. Nah, semua itu sudah kami atur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2017, yaitu tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap industri kreatif, koperasi dan juga industri kecil. Begitu. Nah, ini sebagai komitmen kami kepada masyarakat dan juga Bapak Gubernur. Saya kira itu sih Mbak. Iya. Baik. Kalau untuk kemudian ini tadi beberapa yang disampaikan oleh para pelaku wisata dan UKM, ini apa yang kemudian dipikirkan atau ada kebijakan dari Dewan sendiri yang kemudian mendorong eksekutif untuk melakukan apa? Untuk wisata sendiri ini kan butuh perhatian, misalnya tadi membutuhkan ini apa yang bisa dilakukan? Gitu. Kalau saya pribadi sih ya ngelihat objek wisata yang ada di Hargowilis ini ya, seperti Kali Biru, Pule Payung dan Canting Mas, masyarakat yang mengelola itu betul-betul sudah masuk ke jaringan digital, ya karena kenapa enggak hasil dari UMKM tersebut seperti enting-enting juga dimasukkan ke dalam industri melalui digital marketing begitu.
gitu. Jadi tidak hanya dari mulut ke mulut, tetapi juga mulai dimasukkan ke jejaring digital gitu. Kalau yang kemarin sudah berhasil kan yang wisata nih, objek wisatanya sudah didigitalisasi. Sehingga banyak orang kan dari mana jauh-jauh gitu, kok tahu yang di sini. Nah ini kenapa nggak produknya di sini juga sama proses pemasarannya? Karena kalau digital marketing itu kan tidak terbatas waktu dan juga ruang ya. Jadi kita bisa bertransaksi kapan aja. Mau malam jam 12 pun kita bisa bertransaksi. Benar. Semua itu sangat mudah dan kita nggak perlu lapak. Tadi kalau misalnya dari masyarakat Kalibiru juga tadi menginginkan showroom oleh-oleh itu it's okay, nanti programnya nanti yang punya kan Pak Yudi ya, kalau kami kan hanya menyampaikan aspirasi saja, nanti bisa menanyakan beliau secara detail, tetapi juga alangkah lebih baiknya ketika itu juga dimasukkan ke e-commerce. Iya, gitu. betul. Nah jawabannya ada di Sibakul ini. Oke. Gitu. Kalau gitu Pak Yudi langsung deh, Sibakul ini apa dan kemudian tadi beberapa keluhan ini akan bisa diakomodir oleh Dinas Koperasi UKM DIY itu seperti apa Pak Yudi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagaimana kita ketahui memang tadi telah disampaikan baik Bu Ika maupun Pak Jono juga kami dengarkan tadi. Jadi setelah kejadian COVID merebak di Indonesia ini memang banyak dampak yang dialami oleh pelaku usaha dan terutama yang paling merasakan sendiri memang pelaku UMKM termasuk koperasi. Jadi sejak adanya pandemi COVID-19 di bulan Maret, kemudian pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta juga telah mengeluarkan suatu kebijakan melalui surat edaran Bapak Gubernur yang seingat kami nomornya 519/7669 ini tentang edaran himbauan untuk membeli produk UMKM. Jadi memang itu satu kebijakan yang diharapkan dapat mendongkrak perekonomian kita harus jalan. Jadi tidak harus stagnasi kita vakum, karena memang harus ada ekonomi yang harus berubah, bergerak terus, artinya kebutuhan masyarakat juga untuk hidup maupun yang lainnya memang harus bisa jalan. Walaupun di situ sudah protokol kesehatan harus kita sudah terapkan, baik mulai menggunakan masker, mencuci tangan, hand sanitizer, menjaga jarak. Inilah yang salah satu memang kita pahami menjadi satu dampak untuk konsumen sendiri pun sebenarnya kehilangan akses kepada KUKM. Artinya karena tidak boleh berkerumun banyak orang, tidak boleh berkumpul, berhubungan langsung. Ini salah satu yang berdampak untuk seolah-olah antara UKM dengan konsumen akan jauh. Tapi itu nggak bisa kita hindari. Namun demikian, kami di pemerintah, di Dinas Koperasi, itu tadi sudah disampaikan. Kita punya aplikasi Sibakul. Ya tentunya memang semua tadi Bu Ika menyatakan nyantolnya juga di Kominfo. Itu rumahnya DIY itu Kominfo. Tapi setiap OPD dinas-dinas itu kita memang memiliki satu aplikasi yang nyantol di rumah tadi. Sibakul ini apa? Sibakul itu adalah sistem informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha berbasis budaya maupun orang Jogja. Tentunya tidak hanya Sibakul demikian saja. Di dalamnya juga berawal Sibakul itu adalah untuk data, fokus pendataan itu pertama sekali. Kedua untuk pembinaan dan tata kelola. Untuk pendataan sendiri diharapkan agar hadirnya data yang solid, valid, bisa dipertanggungjawabkan untuk digunakan dalam mengambil satu kebijakan. Demikian juga untuk pembinaan. Mana ranah-ranah yang memang harus menjadi setiap lintas sektoral, termasuk di dalamnya kami adalah koperasi dan UKM. Untuk tata kelola sendiri, memang ini fokusnya untuk pengambilan kebijakan seperti data tadi. Nah, jadi di situ dengan berjalannya waktu, pandemi mulai merebak di tahun lalu, akhirnya Sibakul ini mulai dikembangkan dan terus berproses. Itu manfaatnya apa sebenarnya Pak Yudi buat UKM?
Oke, terima kasih Mbak Marta. Jadi Sibakul ini adalah tujuannya untuk pendataan. Kita masukkan dari seperti itu dulu. Jadi silakan kalau memang nanti Bapak Ibu pelaku usaha atau UMKM ini mau masuk Sibakul atau mendaftarkan diri dahulu. Nanti setelah didaftar di Sibakul, tentunya nanti prosesnya silakan bisa dibuka. Kalau memang mau mendaftar, bisa pakai kelompok, bisa melalui desa atau personal. Kalau memang ribet untuk orang per orang, silakan ke Dinas Koperasi dan UKM DIY. Nanti memungkinkan di sana akan didampingi pertama untuk mendaftarnya seperti apa. Tidak lupa, jangan lupa membawa KTP karena NIK nomor induk kependudukan itu harus ada. Di situ nanti di dalamnya banyak menu-menu kan gitu. Jadi di Sibakul itu setelah pendataan, pembinaan dan tata kelola, juga dengan berjalannya waktu adanya pandemi ini, Sibakul itu di dalamnya dikembangkan ada market hub-nya. Jadi di situ ada pasar untuk menciptakan pasar online. Ya tentunya kalau boleh kami lanjutkan, itu ada hubungannya kerjasama nanti dengan pre-ongkir dan seterusnya. Jadi banyak banget manfaatnya ya Pak Yudi ya kalau sudah tergabung di Sibakul. Ya betul Mbak Marta. Jadi memang itulah diharapkan sehingga masyarakat UMKM setelah terjadinya dampak COVID yang begitu signifikan, jadi harapannya pemerintah membukakan suatu pemasaran online. Tentunya mendaftarlah di Sibakul. Setelah mendaftar, nanti setelah terdata produknya apa, seperti apa, ya nanti bisa mengakses, artinya kemudahan-kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Nanti ada panjenengan misalnya produknya apa, masyarakat nanti begitu membuka market hub, orang tahu produknya di sini tadi ada enting-enting, orang tahu pesannya kemana. Kan setelah Mbak daftar kan tentu nanti profilnya ada. Foto-foto produknya ada ya Pak nama, ya? foto produk, alamat, kan seperti itu. Orang buka, oh aku pingin ting-ting jahe. Terus kemudian nanti bisa menghubungi, karena sudah terdata, hubungi nanti admin yang ada di provinsi terkait Sibakul. Kami ada pesanan, tapi dengan syarat minimal belanja 50.000. Bisa mengakses ongkir. Bebas ongkir. Ya, pemerintah yang membayar ongkirnya. Yang selama ini kalau kita dengan ojol mesti bebannya ke konsumen kan seperti itu. Nanti nggak jadi beli biasanya ya. Itulah harapannya pemerintah salah satu dalam pemulihan mendongkrak perekonomian ini dilakukan proses perubahan dalam Sibakul antara lain untuk memudahkan pemasaran produk-produk pelaku usaha dan UKM. Pak Yudi, lokal maupun Pak. Ini kan untuk memasarkan kayak tadi foto produk itu harus ditampilkan. Nah, biar fotonya keren, bagus, itu ada pelatihan juga itu Pak di program-program Sibakul. Jadi di Sibakul sendiri itu sebenarnya programnya program dinas. Dan kami di dinas itu seperti kami ada yang menangani kelembagaan koperasi di saya, bidang koperasi. Ada yang menangani khusus UKM, bidangnya UKM. Ada yang menangani seperti sekarang, desa planner, desa budaya, kewirausahaan. Menumbuhkan dari bawah untuk tumbuh menjadi wirausaha, entrepreneur yang handal. Ada juga bidang pembiayaan. Jadi kalau dipertanyakan apakah ada pelatihan-pelatihannya, silakan Bapak Ibu nanti bisa melihat di dinas kita punya agenda pendataan, jadwal-jadwal pelatihan apa. Nanti mungkin pelaku usaha UMKM pelatihan apa yang diinginkan itu bisa dilihat di dinas atau dikonfirmasi. Nanti jika memang berkenan ikut pelatihan apa, monggo
Ya. Jadi memang ada khusus ranahnya syaratnya yang masing-masing. pertama adalah daftar Sibakul Mendaftar. dulu ya Pak Yudi ya. Betul Mbak Marta. Bapak Jadi Ibu harus tinggal mendaftar nanti dulu, buka daftar. aja googling Sibakul Jogja .jogjaprop.go.id. Iya, karena kalau belakangnya agak panjang Pak Yudi. Ya. Sibakul Jogja aja nanti keluar kok. Keluar, itu apa ya. namanya Monggo, alamat nanti webnya. pilihannya Dari ada. situ kemudian silakan mendaftar dengan memasukkan NIK. Nah, jadi setelah itu ikuti aja, nanti baru tahu deh. Iya, di situ langsung bisa terlacak, terpetakan Iya. kebutuhan kita apa, kita masuk di kelas apa, itu ada ternyata ya. Betul. Ada siapa? Nah, nanti setelah ini kita masih punya satu sesi lagi. Benar. Kita akan tanyakan kepada praktisinya gimana supaya kita juga menemukan tips-tips supaya usaha kita itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, Mbak Jadi tetap Marta. di Sarasehan Sibakul. Jogja adalah salah satu wilayah yang merasakan dampak pandemi COVID-19 selama beberapa bulan terakhir. Ekonomi lumpuh, sektor pariwisata tertekan, pusat keramaian menjadi sepi, kebijakan social distancing yang diterapkan juga berdampak terhadap tertekannya transaksi ekonomi secara konvensional, sehingga diperlukan terobosan melalui transaksi online. Pemerintah daerah memfasilitasi kebutuhan transaksi online dengan mengembangkan fitur Market Hub dalam sistem aplikasi Sibakul Jogja. Sibakul Jogja memfasilitasi pemasaran produk-produk UMKM Mitra Sibakul yang terdampak COVID-19 dengan ketentuan produknya aman, higienis, dan prosesnya sudah memenuhi penerapan protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19. Bahkan, UMKM juga dilatih untuk melakukan transaksi secara cashless atau non-tunai. Untuk pengirimannya kepada konsumen, pemerintah daerah memberikan bantuan free ongkir atau bebas ongkos kirim atas produk UMKM yang terbeli dengan dilakukan oleh jasa ojek online. Proses pengantarannya pun dipastikan memenuhi standar yang aman, nyaman, dan memenuhi standar kesehatan. Kedepannya, UMKM harus dapat meninggalkan pola transaksi konvensional. Ini adalah perubahan yang menandai pola hubungan transaksi ekonomi secara baru demi keberlangsungan tatanan kehidupan baru yang lebih baik. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Hanya saja ketika masa pandemi ini, jadi main bisnisnya itu sebetulnya adalah sebuah alat untuk mengumpulkan orang sehingga secara bodohnya itu bilang menciptakan pasar. Nah kebetulan pasarnya lagi di masa pandemi ini lagi down. Jadi sebetulnya sudah bagus, cuma memang kondisi yang terjadi ya sudah saya ikut prihatin dan alhamdulillah sebetulnya pemerintah DIY mencanangkan adanya program Sibakul ini dijadikan marketplace. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu justru bisa memperluas pasarnya. Saya Sibakul ini jadi saya jadi ingat kayak Alibaba. Saya pernah ke Cina. Jadi ketika ada desa, kita sebut aja desa Z. Desa Z ini memiliki produk andalan adalah membuat pernik-pernik cindramata untuk seserahan pernikahan ala Cina yang berbahan baku kertas. Apa yang dilakukan pertama di desa, ini desa Z ya, di desa A dipersiapkan raw materialnya, bahan bakunya. Mereka tanam pohon akasia sebanyak mungkin. Lalu habis itu di desa B dan desa C dibuatkan yang namanya pabrik kertas mini. Hasilnya adalah kertas dan tapi tidak boleh dipasarkan. Kertas ini dioper ke desa Z tadi itu. Untuk dibuat pernik-pernik. Yang melakukan apa? Ibu-ibu yang sudah lanjut usia. Karena yang muda-muda sudah hijrah ke kota untuk bermain dengan industri.
Sedangkan yang untuk sekolah lain-lain, yang tua-tua ini ngelakukannya cuma ngelem, ada yang bikin tutup tuh di desa C, yang bikin alasnya di desa D. Terus di beberapa desanya bergerak. Lalu di desa Z itu betul-betul jadi QC-nya, quality control. Lalu di desa berikutnya ada warehouse. Dan mereka dilarang menjual secara offline. Mereka menjualnya melalui Alibaba semuanya. Jadi alhamdulillah kalau DIY ini sudah menginisiasi sebuah program yang e-commerce yang sangat luar biasa. Lalu jika ada beberapa praktisi lain menyampaikan perkuat branding dan lain sebagainya, saya rasa sebetulnya ada yang lebih penting ketika kita masuk ke era digital itu yang diperkuat brandingnya, nilai mereknya, value-nya ini adalah si bakulnya. Baik, kita tadi sudah melihat, mendengar langsung apa yang disampaikan masyarakat, Mbak Ika, dan kemudian juga tadi ada beberapa tanggapan baik dari Pak Yudi maupun Pak Karisma sebagai praktisi. Sekarang tinggal dorongan dan support dari Mbak Ika sebagai anggota Dewan deh untuk menyemangati warga masyarakat yang ada di sini. Monggo Mbak Ika. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian, para pelaku usaha UMKM, jangan patah semangat, terus gali informasi dan juga potensi-potensi yang panjenengan miliki, potensi-potensi yang daerah ini miliki. Kemudian kemudian tadi sudah disampaikan tentang si bakul. Nah, monggo Bapak dan Ibu diinformasikan kepada pelaku-pelaku UMKM yang lainnya untuk beramai-ramai untuk meramaikan si bakul. Monggo mendaftar, cukup gampang, cukup ketik sibakul Jogja ya. Nah, cukup diramaikan saja sehingga nanti si bakul bisa menjadi e-commerce yang besar dan juga produk-produk yang ada di dalamnya juga nanti akan bisa dipasarkan begitu. Baik, itu dia dong, tepuk tangan. Yang penting kalau kita mau usaha itu semangatnya kok ya Mas Dibyo ya. Itu dulu modal utama, bukan modal yang lain-lain dulu. Dari tadi bingung modal utama itu. Kemarin Mas Dibyo juga Banget ini tadi modal semangat luar biasa ya. Pakai alat sendiri, urunan sendiri itu kan sesuatu yang sangat super sekali Mbak Ngat. Betul. Ini, ya. Kalau yang lainnya modal dengkul, Mas Dibyo modal mulut, ya kan? Kalau saya mau modal dengkul eman-eman Mbak, otak saya di sini. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita, Mbak Ika, Pak Yudi dan juga Pak Karisma. Kita kasih tepuk tangan dong. Dan tepuk tangan juga untuk Anda semuanya. Semangatnya. Baik, kita berdua segera pamit ya dari Sarasehan Sibakul. Terima kasih pada Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dan saya Marta Sasongko. Saya Dibyo Primus. Kita segera pamit. UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.